Dalam Neraka Vietnam, episode 91. Ketiga orang Vietnam itu menatapnya dengan diam. Belum ada tanda-tanda bahwa kita sudah mulai dikejar. Kita harus cepat sampai ke rawa tersebut, ujar si bungsu sambil berdiri. Kembali ketiga Vietnam itu hanya bisa saling menatap. Mereka pernah mendengar cerita bahwa ada tentara yang ahli mendengarkan kedatangan musuh dengan mendekapkan telinga ke tanah. Tapi kini mereka tidak hanya sekedar mendengar cerita, tapi melihat sendiri buktinya. Mari kita terus, ujar si bungsu sambil melangkah duluan. Mereka berjalan dalam jarak sejangkauan tangan. Bagi si bungsu aroma belantara berikut pepohonannya yang menjulang dan semak belukar adalah tempat yang dirindukannya. Bagi dia, dan juga bagi beberapa perimba, belantara dimanapun tempatnya, memiliki sifat yang hampir sama. Dia hafal akan hal tersebut. Dia seolah-olah pulang ke rumah. Dengan nalurinya yang amat tajam dengan mudah dia mencari jalan, kendati malam di pagut gelap yang amat kental. Dia menunjukkan kemana harus melangkah, menghindari semak berduri atau pohon tumbang yang tak mudah dilewati. Saya lelah, dapatkah kita istirahat sebentar? Tiba-tiba terdengar suara Tibin. Gadis itu bicara dengan nafas sesak, sementara tangannya menjangkau ke depan, bergantung pada tangan si bungsu. Si bungsu menghentikan langkahnya. Tiga orang lainnya juga berhenti. Ternyata nafas mereka juga pada sesak semua. Namun yang paling lelah tentu saja Tibin. Gadis itu belum pulih benar dari sakitnya. Si bungsu duduk berlutut dengan lutut kiri di tanah. Kemudian kembali dia mendekatkan telinga ke bumi. Ada beberapa saat dia berlaku demikian. Kemudian dia mengangkat kepala, lalu membersihkan dengan dedaunan kering, sehingga terlihat tanah di mana mereka berada. Ke tanah itu si bungsu kembali mendekapkan telinganya. Sementara ketiga orang Vietnam itu menatap dengan diam. Lalu dia berdiri, menatap kepada tiga orang temannya itu dengan diam. Mereka sudah mulai memburu kita. Saya tak tahu berapa jumlahnya. Namun mereka membawa anjing pelacak. Masih cukup jauh, belum sampai ke pohon besar yang tumbang itu. Kita bisa istirahat sebentar, tapi setelah itu kita harus menambah kecepatan 2 kali lipat. Tidak kita terus saja. Saya bisa berjalan, ujar Tibin. Si bungsu menatap gadis itu. Jarak mereka hanya setengah depa. Kendati malam amat gelap, namun dalam jarak yang demikian dekat, mereka bisa saling tatap. Kita terus atau istirahat? Tanya si bungsu pada ayah Tibin dan Handoi. Sebaiknya kita terus, ujar Handoi. Kalau terus, harus ada yang menggendong Tibin, ujar si bungsu. Tak ada yang bersuara. Saya bisa berjalan, ujar Tibin sambil mengencangkan pegangan tangannya ke lengan si bungsu. Baik kita akan maju terus. Saya rasa rawa itu tak berapa jauh lagi. Itu suara salak anjing, tiba-tiba suara Handoi memutus ucapan si bungsu. Mereka semua pada memasang telinga. Dan sayup-sayup terdengar salak anjing sahut bersahut. Suasana tegang segera saja menyergap ketiga orang Vietnam tersebut. Kita harus berjalan cepat. Maukah engkau kugendong, Nona? Ujar si bungsu pada Tibin. Gadis itu tak menjawab, saking kagetnya. Bagaimana mungkin orang asing ini mau menggendong seorang yang jelas-jelas kena spilis, pikirnya. Namun, dia tak sempat berpikir banyak si bungsu bergerak cepat. Tiba-tiba gadis itu sudah berada dalam pangkuannya. Dan dia segera mulai melangkah. Handoi dan Duktio terpana melihat gerak lelaki dari Indonesia yang berjalan di depan mereka itu. Kendati memangku tubuh Tibin namun kecepatan geraknya tak berkurang sedikit pun dibanding saat dia tak membawa beban tadi. Tibin melingkarkan kedua tangannya ke leher si bungsu. Sementara kepalanya dia sandarkan ke dada lelaki tersebut. Kendati dia yakin bahwa suatu saat pasti bertemu dengan lelaki yang selalu datang ke dalam mimpinya ini,
namun tak pernah terlimas dalam pikirannya bahwa dia juga akan berada dalam pelukan lelaki perkasa ini. Apalagi lelaki ini tahu bahwa dia adalah penderita spilis. Ingat pada penyakitnya dan keikhlasan lelaki ini menggendong tubuhnya, tanpa dapat ditahan air matanya mengalir perlahan. Jangan menangis, Tibin. Penyakitmu akan sembuh, dan kecantikanmu akan kembali seperti biasa, bisik si bungsu sambil menyeruak belantara. Tibin kaget separuh mati bagaimana lelaki ini tahu bahwa dia menangis. Dia menangis tanpa bersuara sedikit pun. Dan kagetnya semakin menjadi-jadi, tatkala si bungsu kembali berbisik. Tak sulit untuk mengetahui bahwa engkau menangis dik, kendati tak ada isak tangismu. Air matamu menembus baju, terasa hangat di dadaku, Tibin merasa terharu. Dia pererat pelukannya ke leher si bungsu, dan dipejamkannya matanya. Dia merasa amat tentram berada dalam pelukan lelaki tersebut. Tak lama kemudian mereka sampai ke tepi rawa yang amat luas. Rawa itu, sebagaimana diceritakan Handoi, selain amat luas, juga dipenuhi hutan belantara. Perlahan si bungsu menurunkan tubuh Tibin. Dia meminta senter dari Duktio. Menyoroti rawa berwajah hitam itu beberapa saat kemudian melangkah memasuki air. Sekitar sedepa memasuki rawa, dia mematahkan sebuah kayu yang sebahagian daunnya yang berwarna merah terendam dalam air. Di pinggir rawa, dipetiknya belasan daun kayu berwarna merah itu, kemudian diremasnya beberapa saat. Lumurkan getah daun ini ke sekujur tubuh kalian. Selain mampu menghangatkan tubuh, getahnya juga bisa menyelamatkan kita dari hisapan lintah dan nyamuk, ujarnya sambil membagikan daun yang sudah diremas itu pada ketiga orang Vietnam tersebut. Tak seorang pun yang membantah. Mereka menuruti perintah si bungsu. Mengoleskan daun yang sudah diremas itu ke sekujur kaki, tangan dan bahagian tubuh lainnya. Saat mereka sedang mengoleskan daun ke tubuh masing-masing itu si bungsu menurunkan bedil yang disandangnya sejak tadi. Sebuah tembakan menggelegar, membuat semua mereka terkejut, terutama Tibin. Sebab peluru itu seolah-olah hanya berjarak seinci dari telinganya, artinya, tembakan itu seolah-olah memang diarahkan ke kepalanya. Gadis itu menatap pada si bungsu. Dan saat itu dia mendengar bunyi menggelosoh sedepa di belakangnya. Dia menoleh, tak ada apapun yang terlihat dalam gelap itu. Si bungsu menghidupkan senter, menyorot ke belakang gadis itu. Tibin terpekik dan melompat memeluk ayahnya tatkala melihat seekor ular belang merah hitam sebesar betis lelaki dewasa menggeliat-geliat meregang nyawa di tanah. Ular itu, sebelum peluru si bungsu menghabisi nyawanya, berada persis di dahan rendah sedepa di belakang Tibin. Engkau membawa parang? Tanya si bungsu pada Handoi. Handoi, yang juga seperti terbang semangatnya mendengar tembakan dan melihat ular yang panjangnya tak kurang dari 5 depa itu, mengangguk. Bawa kemari, ujar si bungsu. Handoi mencabut parang yang dia sisipkan di bahagian belakang tubuhnya. Si bungsu memberikan senter kepada Duktio. Di bawah sorotan cahaya senter, si bungsu memotong ular itu menjadi 2 bahagian. Kemudian membelah tubuh ular tersebut. Handoi, seret yang sepotong ini ke arah sana sekitar 50 meter, dan letakkan saja di tanah. Saya akan menyeret sisanya ini ke bahagian sana, ujar si bungsu. Dia sendiri segera menyeret bangkai ular itu ke arah yang berlawanan dari arah yang ditunjuknya untuk Handoi. Sepanjang jalan yang ditempuh saat menarik bangkai ular itu, darah ular tersebut berserakan di dedaunan kering di tanah. Tak lama kemudian mereka berkumpul lagi. Si bungsu kembali menghidupkan senter. Menerawangi rawa itu sekali lagi beberapa saat kemudian. Saat gonggongan anjing pelacak mulai agak jelas terdengar, dia memberi isyarat kepada ketiga temannya. Dengan si bungsu di bahagian depan, mereka mulai memasuki rawa tersebut. Mula-mula sekitar 20 meter dari tempat mereka masuk, airnya sebatas lutut. Ketika air mulai mencapai pinggang,
si bungsu membawa rombongannya berbelok ke bagian kiri, sejajar dengan tepi rawa. Sekitar 50 meter, dia kembali berbelok ke arah tengah rawa. Mereka memasuki air setinggi pinggang, makin ke tengah makin dalam. Kemudian mencapai batas leher. Si bungsu membawa rombongannya ke dalam sebuah palunan belukar. Saat itulah mereka mendengar suara anjing menyalak sahut-sahutan di tepi rawa, disusul cahaya 5 atau 6 senter dengan cahaya yang amat terang, berseliweran menerangi beberapa pelosok rawa gelap tersebut. Suara tembakan si bungsu membunuh ular tadi mempercepat pencarian tentara Viet Cong tersebut. Di antara salak anjing dan terkaman cahaya senter ke setiap sudut, terdengar teriakan-teriakan tentara Viet Cong itu. Kemudian salak anjing hilang seperti ditelan hantu. Yang tersisa adalah teriakan tentara dan cahaya senter yang simpang siur. Mengapa anjing-anjing itu berhenti menyala? Bisik Duktio yang tetap saja merasa was-was. Mereka sedang berpesta dengan daging ular tadi. Untuk sementara anjing itu tidak akan bergerak sebelum daging ular itu habis. Kita harus bergerak sejauh mungkin, sebelum anjing-anjing itu memburu. Tetaplah bergerak di jalan yang saya tempuh. Senjata jangan sampai basah. Di air berhati-hati terhadap batang yang bergerak, mungkin saja itu buaya. Di pohon, hati-hati melihat dahan yang bergerak, bisa saja itu adalah ular, ujar si bungsu mulai melangkah. Di pinggir rawa yang baru saja mereka tinggalkan, sekitar 2 lusin tentara Viet Cong yang memburu pelarian itu tegak dengan tak sabar melihat anjing-anjing itu makan bangkai ular itu. Komandan mereka, yang merasa tak sabar, segera memerintahkan 5 orang anggotanya untuk mengarungi rawa tersebut. Salah satu di antaranya dikenal mahir mencari jejak. Kelima orang itu segera memasuki rawa yang airnya sebatas betis. Dengan pertolongan senter, dengan mudah mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan si bungsu dan kawan-kawannya. Nampaknya mereka tetap dalam satu kelompok, tidak berpencar. Dari sini mereka menuju ke tengah rawa, ujar si pencari jejak pada 4 temannya yang lain. Mereka menuju ke tengah rawa. Seru Sersan dalam rombongan beranggotakan 5 orang di rawa itu kepada komandannya, yang masih tegak sekitar 20 meter di tepi rawa sana. Beberapa tentara di tepi rawa tersebut, yang tegak di dekat si komandan, menerangi kelima tentara di rawa itu dengan cahaya senter. Saat itu si pencari jejak merasa ada yang ganjil di air. Dia sorot sesuatu yang ganjil yang membuatnya tidak tentram. Di air rawa ada cairan lain yang tak senyawa. Dia raba cairan yang kehitam-hitaman di sekitar mereka tegak itu, yang berbeda dari air di bahagian lain. Ketika air itu dia sauk dengan telapak tangan, kemudian membawanya ke atas dan menyorotinya dengan cahaya senter, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Darah, desisnya. Bagi keempat temannya yang lain, yang sama-sama berada di air setinggi paha mereka, ucapan si pencari jejak tak begitu menarik. Darah apa? Tanya Sersan yang tadi berteriak. Namun si pencari jejak tak menjawab. Bulu tengkuknya merinding. Dia sudah pernah ke rawa ini sekali. Dan dia tahu persis, rawa ini merupakan sarang buaya. Di dalam air, buaya mampu mencium kehadiran darah dari jarak ratusan meter. Jebakan. Ini sebuah jebakan. Bisik hatinya dengan mata nyalang menatap semak-semak di sekitarnya. Si pencari jejak ini segera arif, bahwa salah satu dari 4 orang yang mereka buru ini pastilah orang yang sangat mengenal hutan belantara, rawa dan seluruh penghuninya. Itu bisa dibuktikan. Pertama, jejak mereka yang sulit dicari di dalam hutan tadi. Jika tanpa bantuan anjing pelacak dan suara tembakan, belum tentu mereka sampai di tepi rawa ini. Mungkin mereka masih berputar-putar di dalam hutan. Sebab jejak yang ditinggalkan pelarian itu sangat susah untuk ditemukan. Kemudian cara orang ini menjebak anjing-anjing pelacak dengan daging ular yang amat gurih dan harum itu. Tak sembarang orang bisa mengetahui hanya dengan daging ular yang bisa menahan seekor anjing pelacak.
Kemudian darah di rawa ini. Dia yakin, darah ini bukan darah salah seorang pelarian. Ini adalah darah yang sengaja diserahkan untuk memancing kedatangan mereka. Dan darah ini disebar di tempat ini, bukan di pinggir rawa tentulah dengan maksud tertentu. Kalau di pinggir rawa, takkan ada yang celaka. Sebab, orang bisa dengan mudah lari ke darat. Tapi tempat ini sudah sekitar 20 meter dari tepi rawa. Air sudah setinggi paha. Sudah tak mudah untuk berlari kencang. Si pencari jejak yang paham bahwa mereka sedang dijebak menyorotkan senternya ke air. Apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Di bahagian kirinya ada 2 batang yang bergerak, makin lama makin cepat. "Awas, buaya, lari," serunya sambil ambil langkah 1000. Namun terlambat sudah, tempat mereka berdiri sudah dikepung oleh 5 atau 6 buaya yang memang datang ke tempat itu karena mencium darah. Pencari jejak itu tak bisa mengelak tatkala seekor buaya menyambar pahanya dengan cepat dan menariknya ke dalam air. 4 temannya yang tadi tak begitu terkejut, namun karena melihat si pencari jejak lenyap, mereka mulai panik. Sebelum mereka tahu penyebab si pencari jejak lenyap, giliran si Sersan yang tadi berteriak-teriak tiba-tiba tersentak tubuhnya, dia meraung. Tubuhnya ditarik ke tengah rawa. "Tolong, tembak buaya ini," pekik si Sersan. Tangan kanannya yang berbedil menggapai-gapai. Bedil itu tak bisa dipergunakan. Tangan kirinya yang memegang senter yang masih menyala dipukul-pukulkan ke kepala buaya besar yang mencengkram pahanya. Namun ketiga temannya hanya terlongo-longo. Mereka masih dicekam rasa kaget dan terkesima. Dan saat itu pula 2 buaya menyambar 2 tentara yang masih menatap ke tubuh si Sersan, yang sedang timbul tenggelam diseret buaya ke tengah rawa sana. Kedua mereka tadi sudah memegang bedil terkokang. Begitu kakinya disambar buaya telunjuknya tertarik picu bedil. Rentetan tembakan diiringi lolong dan pekik panjang segera memecah kesunyian malam. Pekik dan tembakan itu menyebabkan belasan teman mereka yang masih berada di tepi rawa pada berkerumunan dan menatap ke tengah rawa di mana mereka berada. "Lari, lari, ayo kembali kemari," ujar para tentara itu pada satu-satunya teman mereka yang masih tegak di tengah rawa tersebut. Si tentara yang seorang ini segera sadar, bencana yang menimpa teman-temannya segera bisa menimpa dirinya pula. Mendengar teriakan temannya, dia segera menghambur berlari ke dalam air setinggi paha itu. Malangnya dia salah dalam memilih tempat menghambur. Dia memutar badan ke arah belakang, bermaksud lari ke arah dari mana mereka tadi datang. Tapi itulah kesalahannya. Sebab di belakangnya seekor buaya besar sudah sejak tadi menanti dengan mengangakkan mulutnya lebar-lebar. Si tentara yang sudah memutar badan, dan sudah mengayunkan langkah lebar untuk kabur, pada detik terakhir baru tahu bahwa di belakangnya ada neraka yang amat menakutkan. Padahal langkah sudah diayunkan sekuat tenaga untuk lari. Dia mencoba merubah arah ke kanan, agar langkahnya tak langsung menuju ke mulut buaya itu. Namun karena sudah dicekam takut kakinya yang berada di dalam air tergelincir. Dia kehilangan keseimbangan. Tanpa ampun tubuhnya justru jatuh ke dalam mulut buaya yang sedang ternganga lebar itu. Mulut bergigi seperti gergaji itu segera terkatup dengan kepala si tentara persis berada di dalam. Dalam waktu sekejap rawa itu sepi. Ada 3 buah senter yang tenggelam ke dasar danau yang dangkal. Cahayanya nampak menari-nari dalam air yang bergelombang akibat pergumulan manusia dengan hewan. Pergulatan kelima orang itu dengan buaya, disaksikan oleh komandannya dan belasan teman-temannya yang lain dari tepi rawa. Tak satu pun bantuan yang bisa mereka berikan. Mereka mahir menembak, tapi ke arah mana tembakan harus diarahkan. Sungguh suatu pemandangan yang tak bisa dibayangkan betapa dahsyat dan mengerikannya. Tatkala melihat teman-teman sepasukan lenyap satu demi satu ke dalam air, diseret buaya untuk dijadikan santapannya.
Matinya si pencari jejak tersebut sangat menguntungkan pelarian si bungsu dan teman-temannya. Kalau mereka selamat, mereka pasti melaporkan kepada komandannya bahwa ada jebakan di dalam rawa tersebut. Namun dengan matinya si pencari jejak bersama 4 temannya yang lain di rawa maut itu, tidak hanya memudahkan pelarian mereka, tetapi sekaligus juga menyebabkan pemburuan diakhiri. Tak seorang pun yang bisa selamat memasuki rawa ini. Mereka yang kita buru itu juga pasti sudah terlebih dahulu menjadi samapan buaya atau ular, ujar si komandan yang memimpin pengejaran itu, setelah menyenter permukaan rawa belantara tersebut beberapa saat. Ketika subuh hampir turun, dia memerintahkan seluruh pasukan pemburu itu segera meninggalkan pinggir rawa, kembali ke markas mereka. Saat itu, di tengah rawa sana, hanya sekitar 200 meter dari tempat belasan tentara Vietnam itu menarik diri, para pelarian tersebut sedang berada di dahan kayu, sekitar semeter dari permukaan air. Namun mereka hanya bertiga. Si bungsu tak ada di sana. Rawa itu sudah mulai terang-terang tanggung oleh cahaya subuh yang mulai datang. Pandangan mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Kabut akibat uap air nampak menggantung rendah di permukaan air rawa. Mereka sungguh dibuat takjub oleh ramuan yang malam tadi disuruh si bungsu agar diusapkan ke tubuh mereka. Semula mereka menuruti perintah itu dengan perasaan antara percaya dan tidak. Ternyata apa yang dikatakan lelaki dari Indonesia itu benar belaka adanya. Usapan getah daun berwarna merah, yang diambil si bungsu dari dalam air rawa, yang kemudian diremasnya, ternyata tidak hanya menyebabkan mereka tak didekati nyamuk atau lintah, bahkan mereka tak merasa kedinginan sedikit pun. Awalnya, ketika masih dalam perjalanan mengarungi danau, rombongan si bungsu dikejutkan oleh suara pekik dan tembakan dari pinggir danau. Si bungsu berhenti sesaat, orang-orang di belakangnya juga berhenti. Dalam gelap dan suasana mencekam mereka menanti dengan diam. Tadi, saat akan memutar arah, untuk apa Tuan melemparkan kepala ular yang terpotong lehernya itu ke dalam rawa? Bisik Tibin yang masih berada dalam bopongan si bungsu. Darah amat merangsang penciuman buaya. Mereka mampu mencium bau darah di dalam air dari jarak 200 sampai 300 meter. Mereka pasti akan memburu ke sana. Dengan demikian, kita bisa aman buat sementara, karena perhatian dan selera mereka tersedot ke arah darah dari kepala ular itu. Mudah-mudahan tentara yang memburu kita juga menuruti jejak kita tadi. Mereka ke tempat kepala ular itu, baru kemudian melihat arah kita berbelok. Jika itu yang terjadi, mereka sesungguhnya sedang memasuki sarang buaya, bisik si bungsu. Apakah danau ini memang banyak buaya? Bisik Tibin. Barangkali ada 2 atau 300 ekor, ujar si bungsu. Tibin merasa merinding mendengar jawaban itu. Dia menyurutkan mukanya ke dada anak muda itu. Dalam cahaya senter si bungsu melihat 3 depa di kanan ada pohon bercabang banyak, yang dahannya sekitar semeter dari permukaan air. Dia memperhatikan pohon itu dengan seksama. Tunggu di sini saya periksa pohon itu. Barangkali bisa tempat beristirahat sementara, bisik si bungsu pada Tibin sambil akan menurunkan gadis itu. Saya ikut, ujar gadis itu. Di sana ada ular, bisik si bungsu. Biarin, ujar gadis itu. Di sana ada buaya. Biarin, biarin. Pokoknya aku ikut kemana Tuan pergi, ujar Tibin. Namun ucapan itu disampaikan Tibin tetap dalam berbisik, dan tangannya tetap memeluk leher si bungsu. Si bungsu mengalah. Dalam posisi membopong Tibin itu si bungsu beringsut perlahan mendekati pohon tersebut. Sesampainya di pohon, tangan kirinya meraba-raba dahan pohon itu. Memegang dahan itu beberapa saat, dan menatap kerimbunan daun di atasnya. Oke, tempat ini aman. Kau naik ke atas, ujar si bungsu. Sebelum Tibin faham benar apa yang dimaksud si bungsu, dia merasa pinggulnya ditekan oleh kedua tangan lelaki dari Indonesia itu.
Detik berikutnya tubuhnya sudah terangkat dan didudukkan di dahan rendah itu. "Hei," protesnya. "Diam di sini bersama abang dan ayahmu," bisik si bungsu, sambil memberi isyarat pada Duktio dan Handoi agar mendekat. "Naik ke dahan itu. Pohon ini aman, tak ada ular atau binatang berbisa lainnya. Tunggu saya di sini." Sebelum kedua lelaki itu naik ke dahan, si bungsu sudah melangkah. Dia kembali mengikuti jejak dari mana mereka tadi datang. Tak lama kemudian, sekitar 50 meter dari pohon yang mereka naiki, mereka mendengar pekikan dan rentetan tembakan dari tentara Vietnam yang disambar buaya itu. Si bungsu tak berapa jauh dari sana. Setelah tentara yang memburu mereka balik kanan, dia kembali ke tempat kawan-kawannya. Dalam perjalanan menuju pohon di mana kawan-kawannya menunggu, dia mendengar desir dan kecipak air. Dia hafal, kecipak air itu muncul akibat buaya melahap mangsanya. Dia bergegas. Mereka harus menjauhi tempat ini, sejauh yang bisa mereka lakukan. Sebab, buaya-buaya yang lain dari berbagai penjuru rawa kini sedang menuju ke daerah penjagalan tentara Vietnam itu. Mereka datang karena terangsang oleh bau darah yang membanjir di dalam rawa, yang tumpah dari tubuh beberapa manusia yang kini tengah dilahap buaya-buaya tersebut. "Naiklah ke dahan yang lebih tinggi," ujarnya kepada Tibin dan Handoi, sesampainya dia di pohon di mana teman-temannya itu menanti. Dia sendiri ikut naik dan duduk berjuntai di dahan sekitar 2 meter di atas air. Akan halnya Tibin, begitu si bungsu duduk, dia segera meninggalkan cabang di mana dia berada. Dia duduk di belakang si bungsu, kemudian memeluk pinggang anak muda itu dari belakang. Tak berapa menit kemudian, rawa itu sudah agak terang karena pagi sudah datang. Si bungsu memberi isyarat kepada Duktio dan Handoi. Dia menunjuk ke bawah, di mana tadi mereka berdiri. Air di bawah dahan di mana mereka kini berada mereka lihat bergerak. Dari gerigi yang muncul di permukaan air, mereka segera tahu bahwa gerak air itu disebabkan buaya besar yang tengah menuju ke arah di mana malam tadi mereka datang. Si bungsu kembali memberi isyarat dengan telunjuk ke arah kanan dari pohon tempat mereka berada. Dengan terkejut Handoi dan Duktio melihat betapa ada sekitar 5-7 ekor buaya sedang meluncur ke arah yang sama. "Ya Tuhan, rawa ini ternyata memang sarang buaya," ujar Handoi. "Bagaimana kita meninggalkan tempat ini?" bisik Tibin dari belakang. "Kita tunggu berapa saat lagi? Mereka pasti memperebutkan bangkai tentara Vietnam yang terjebak tadi. Perebutan itu juga akan menyebabkan 2-4 ekor buaya itu akan mati berkelahi sesamanya. Mereka akan menyantap bangkai teman mereka sendiri. Itulah saatnya kita meninggalkan tempat ini. Dan dalam cuaca yang agak terang, kita bisa lebih bebas mencari jalan yang aman dalam rawa maut ini," ujar si bungsu. Bisikannya yang cukup keras itu tak hanya didengar Tibin di belakangnya, tetapi juga didengar Handoi dan Duktio. Mereka masih nanap melihat buaya-buaya yang meluncur cepat ke arah hilir sana. Tak lama kemudian, ketika tak ada lagi gerakan air di permukaan rawa, dan ketika rawa itu sudah cukup terang oleh terobosan cahaya matahari, si bungsu memperhatikan rawa tersebut dari utara ke barat, dari selatan ke timur. Semua mereka terpana melihat rawa dahsyat itu. Sesayup-sayup mata memandang kemanapun tatapan diarahkan, yang terlihat hanyalah air merah kehitam-hitaman di antara belantara yang tegak mematung. Di permukaan air rawa, di sela-sela belukar maupun pohon-pohon raksasa yang tegak menjulang, mengapung kabut tipis. Kabut itu seolah-olah ingin menutupi misteri yang tersembunyi di bawah permukaan air merah kehitam-hitaman tersebut. Air merah kehitam-hitaman itu nyaris tak bergerak, tak beriak sedikit pun. Air gelap itu baru beriak jika ada daun atau buah kayu yang jatuh. Setelah riak-riak bundar akibat sesuatu yang jatuh ke air itu, yang makin lama makin besar dan kemudian lenyap, air rawa itu akan kembali rata.
Diam seolah-olah membeku, seperti lantai batu marmer berwarna gelap dan dingin. Sampai kapan kita di sini? Tiba-tiba Tibin bertanya lagi. Si bungsu menoleh ke belakang. Kepada Tibin yang duduk dan masih saja memeluk tubuhnya. Gadis itu menatap padanya dari jarak hanya sekitar sejengkal. Kau lapar, ujar si bungsu. Tibin menatap lelaki Indonesia itu beberapa jenak. Kemudian mengangguk. Saya lapar sekali, desah Tibin sambil menyandarkan wajahnya ke bahu si bungsu. Duktio segera membuka tas kerunjut kain yang dia sandang. Dari dalamnya dia mengeluarkan ayam yang biasanya digantung di atas tungku. Ayam itu setelah dipotong direbus, kemudian diberi bumbu, lalu dikeringkan di atas tungku. Duktio menyayat daging ayam itu dengan pisau yang dia bawa. Kemudian menyerahkan sayatan terbesar kepada Tibin. Sayatan kedua diserahkannya kepada si bungsu. Lalu kepada Handoi. Kemudian dia menyayatnya untuk dirinya sendiri. Sisanya dia masukkan kembali ke dalam tas kain, bercampur dengan 2 potong pakaiannya dan pakaian Tibin. Engkau tinggal di sini bersama ayahmu. Kami akan pergi mencari sesuatu untuk dijadikan sampan, ujar si bungsu kepada Tibin. Gadis remaja itu menatap si bungsu sambil mengunyah dendeng ayamnya, kemudian mengangguk. Kemudian melepaskan pelukan tangan kirinya dari pinggang si bungsu. Tetap sajalah di sini. Pergunakan senapan ini jika ada bahaya. Saya akan pergi bersama Handoi, ujar si bungsu kepada Duktio. Dengan berbekal 2 buah parang milik Duktio dan Handoi, kemudian masing-masing sebuah bedil, si bungsu dan Handoi turun dari kayu tersebut. Di dalam air setinggi dada, mereka bergerak perlahan ke arah utara, yaitu ke arah pinggir rawa. Namun si bungsu mengambil jalan memutar, yang berlawanan arah dengan tempat buaya-buaya memangsa tentara Vietcong itu. Engkau pernah bertempur di rawa seperti ini, Handoi? Tanya si bungsu, tatkala mereka berenang, karena rawa yang mereka lewati airnya sudah sangat dalam. Tidak, dahulu saya hanya bertugas di desa-desa sekitar Danang. Hanya 2 tahun bertugas sebagai tentara saya direkrut untuk menjadi mata-mata oleh Ame. Suara Handoi tersekat di tenggorokan, setelah dia menoleh ke belakang karena mendengar ada suara aneh di belakangnya. Matanya mendelik, dia lupa di tangannya ada bedil. Si bungsu yang kemudian ikut menoleh ke belakang, segera membekap mulut Handoi kuat-kuat. Bekapan itu menyebabkan pekik orang Vietnam itu tertahan di tenggorokan. Jangan bersuara, jangan bergerak, bisik si bungsu dengan suara hampir menggigil. Semula, tatkala berjarak sekitar 20 depa dari tepi rawa, mereka terhalang oleh sebuah batang kayu panjang, yang nampaknya sudah lama mati dan terendam di rawa tersebut. Sambil tetap bercerita mereka melewati batang kayu yang mungkin besarnya sebesar paha lelaki dewasa, dan panjangnya sekitar belasan depa itu, dengan cara menyelam dan muncul di sebelahnya. Ternyata, kayu itu adalah seekor ular raksasa yang bahagian kepalanya melilit ke sebuah kayu besar. Mungkin ketika mereka menyelam di bawah tubuh ular itu, si ular merasa terusik dan menggeliat bangun. Ular raksasa itulah yang pertama tertatap oleh Handoi saat menolehkan kepala ke belakang. Ujung kayu itu seperti segitiga pipih, yang lebarnya tak kurang sedepa. Dari mulutnya yang pipih lancip itu tiap sebentar menjulur lidahnya yang bercabang. Si bungsu masih tetap membekap mulut Handoi, dan tubuh mereka tetap mengapung diam mematung di permukaan air rawa. Menatap dengan jantung menggigil pada monster raksasa penunggu rawa dahsyat itu. Setelah menggeliat, raksasa itu meluncur ke arah tengah rawa. Mereka masih tak mampu bergerak dari tempatnya, kendati bahagian ekor monster menakutkan itu sudah lama lenyap ke dalam kabut di bahagian tengah rawa. Kita harus segera bergerak, ujar si bungsu tanpa dapat menyembunyikan suaranya yang menggigil. Iya, ujar Handoi yang tak mampu menahan kencingnya untuk tak terpancar sesaat setelah melihat raksasa dahsyat itu tadi.
Mereka bergerak cepat ke tepi rawa. Mencari apa kita kemari? Tanya Handoi setelah mengikuti si bungsu berputar-putar beberapa saat di dalam hutan di pinggir rawa tersebut. Mencari kayu itu, ujar si bungsu sambil menunjuk batang kayu kuning keputih-putihan sebesar 2 kali pelukan manusia dewasa. Kayu ini besar daya apungnya di air. Bisa kita jadikan rakit untuk menerobos rawa ini ke hulunya, ujar si bungsu tatkala mereka mulai menebang kayu besar tersebut. Handoi merasa takjub pada pengetahuan lelaki Indonesia ini tengah rimba belantara dan jenis kayu yang tumbuh di dalamnya. Sebab, ketika menebang kayu besar itu parangnya seperti memakan kayu gabus. Dalam waktu yang tak begitu lama, dan tanpa harus membuang tenaga banyak, kayu itu segera tumbang arah ke danau. Potong-potong sepanjang 3 depa, sebatang kayu ini bisa dapat 3 potong. Saya akan mencari sesuatu, ujar si bungsu sambil meninggalkan Handoi. Hei, jangan tinggalkan saya. Nanti monster di rawa itu datang lagi kemari, ujar Handoi. Kalau dia datang, suruh tunggu saya sebentar, ujar si bungsu sambil menyelinap ke dalam hutan. Handoi menggerutu panjang pendek, sembari tiap sebentar menoleh ke arah rawa, di mana tadi dia baru saja melihat monster yang teramat dahsyat. Setelah kayu itu terpotong menjadi 3 bahagian, Handoi mencari rotan dan mengapitnya dengan kayu sebesar-besar betis. Si bungsu tiba dengan memikul nangka hutan, pisang dan 4 buah durian. Hei, dari kebun mana kau panen buah-buahan itu? Ujar Handoi berseloroh. Kau makanlah, saya akan merampungkan rakitmu ini, ujar si bungsu. Dia mendekati rumpun bambu kuning yang tumbuh tak jauh dari tepi rawa. Memotongnya belasan batang. Kemudian dengan cepat mengikatnya menjadi lantai di bagian atas rakit tersebut. Handoi terkesima ketika melihat betapa bagusnya rakit itu kini. Mari kita apungkan ke air, ujar si bungsu. Dengan mudah mereka berdua memikul rakit itu ke air. Ketika diletakkan di air, rakit itu mengapung dengan bagusnya. Ayo ambil buah-buahan tadi, kita jemput Tibin dan ayahnya, ujar si bungsu sambil membersihkan 3 batang bambu, masing-masing sepanjang 10 depa, untuk galah menjalankan rakit tersebut. Mereka naik ke rakit itu. Kemudian perlahan si bungsu yang tegak di bahagian depan rakit menancapkan bambu panjang itu ke dasar rawa. Dengan menekan bambu tersebut si bungsu berjalan sepanjang pinggir rakit 3 meter itu ke belakang. Rakit itu segera meluncur di atas air. Si bungsu kemudian mencabut bambu itu, lalu berjalan ke depan. Menancapkan kembali, dan menekannya sambil berjalan ke belakang. Dengan cara demikian rakit itu meluncur cepat ke depan. Hanya sekitar 15 menit bergalah, mereka sampai ke pohon yang dimana Tibin dan ayahnya menunggu. Kedua anak beranak itu tercengang melihat rakit berlantai bambu kuning, yang terlihat amat elok tersebut. Kita akan memulai perjalanan ke selatan. Kita akan bergantian bergalah. Saya duluan. Namun yang lain harus memperhatikan dengan seksama setiap dahan dan cabang yang menggantung, serta setiap pohon atau dahan yang mengapung di air. Dalam rawa angker ini, benda-benda itu bisa saja bukan cabang, dahan atau pohon melainkan ular, buaya atau makhluk berbahaya lainnya, yang mungkin belum pernah kita temui, ujar si bungsu tatkala Tibin dan Duktio sudah berada di rakit tersebut. Ketika si bungsu bergalah, dan rakit itu bergerak maju di antara pepohonan rakasa, Tibin melahap durian dan nangka hutan yang amat harum dan nikmat rasanya itu. Setelah beberapa saat bergalah, dan melihat Tibin masih saja memakan buah-buahan itu dengan nikmat, si bungsu tiba-tiba ikut merasa amat lapar. Dia menyerahkan galah kepada Handoi. Hindari lewat di bawah cabang-cabang kayu, hindari menerobos belukar. Hindari kayu-kayu besar yang mengapung. Hindari kabut yang terlalu tebal. Tetaplah pertahankan posisi ke arah matahari terbenam, ujar si bungsu pada Handoi,
saat dia akan duduk bersila di bahagian belakang rakit berhadap-hadapan dengan Tibin. Si bungsu segera ikut melahap durian yang isinya sebesar-besar lengannya itu. Dalam sebuah ruang hanya ada seulas atau sebuah isi durian. Bijinya tak sampai sebesar jempol tangan. Isi durian itu lihat seperti ketan. Rasanya nikmat luar biasa. Di Indonesia ada buah seperti ini? Tanya Tibin ketika melihat betapa si bungsu melahap buah yang kulitnya berduri itu seperti orang kalap. Si bungsu hanya mengangguk setelah menelan ulas keempat, kemudian sendawa. Kemudian menatap ke depan. Handoi yang tegak di sisi kanan rakit sedang menancapkan galahnya. Dari bahagian galah yang tersisa di bahagian atas, si bungsu tahu rakit mereka kini berada di tempat yang tak begitu dalam airnya. Paling-paling hanya sebatas paha. Sekitar 5 depa di bahagian kiri mereka ada belukar lebat yang memanjang ke depan. Di depan, sekitar 10 depa dari rakit mereka, terdapat kumpulan kabut tebal. Handoi tengah menggalah rakit menuju arah kabut tersebut. Si bungsu mencuci tangannya ke air rawa. Matanya nanap menatap kabut tebal yang mengapung di atas pepohonan di permukaan rawa di depan sana. Tibin yang sejak tadi menatap si bungsu melihat sikap aneh lelaki Indonesia tersebut. Kening lelaki itu berkeringat. Matanya disipitkan seolah-olah ingin menembus ketebalan kabut di depan sana, yang makin lama makin didekati rakit. Ada apa? Tanya Tibin perlahan. Si bungsu menggeleng. Namun tatapan matanya yang tajam tetap diarahkan ke depan. Sesaat dia mengalihkan tatapannya ke kiri. Kemudian ke kanan, kemudian ke kabut tebal itu. Dia berdiri. Berpegang erat-erat ke bambu lantai rakit, ujarnya perlahan pada Tibin. Kemudian kepada Handoi yang sedang bergalah dia berbisik. Handoi, hentikan rakit. Handoi tak perlu bertanya lagi kenapa rakit harus dihentikan. Dia yakin bahwa si bungsu pasti mempunyai alasan yang kuat sekali untuk menyuruh menghentikan rakit. Dia lihat si bungsu mengambil bedil yang terletak di samping Tibin. Sementara Duktio segera pula paham, lelaki Indonesia ini mencium bahaya. Dia juga menyiapkan bedilnya serta matanya berusaha menatap keliling. Si bungsu menatap ke pepohonan tinggi di atas kabut itu. Tak ada gerak apapun. Dia menatap ke kanan, dan di sana ada beberapa burung di dahan. Ada kupu-kupu di permukaan rawa. Tapi di pohon-pohon di atas kabut itu, seperti tak ada kehidupan apapun. Si bungsu dengan cepat mencoba menaksir, berapa jauh sudah jarak yang mereka tempuh dari tempat mereka tersobok ular besar ketika akan membuat rakit tadi, dengan tempat mereka berada sekarang. Mungkin sudah jauh. Ular besar itu pun bergerak ke tempat yang berlawanan dengan posisi mereka sekarang. Namun apa yang ada di balik kabut itu? Dia yakin ada bahaya. Nalurinya membisikkan, bahaya itu adalah ular raksasa tadi. Belokkan rakit ke arah kanan, perlahan, bisik si bungsu kepada Handoi. Handoi mengangkat galahnya, menancapkannya ke dasar rawa. Kemudian menekannya. Haluan rakit berputar beberapa derajat. Kemudian bergerak ke arah kanan, menjauhi kabut tebal yang tinggal hanya beberapa meter dari depan mereka. Dalam kesunyian yang amat mencekam rakit itu bergerak perlahan. Si bungsu berjongkok, kemudian menatap ke air rawa yang merah kehitam-hitaman itu. Ada beberapa daun kayu tua mengapung. Dia mencoba menentukan sesuatu di dalam air tersebut. Tidak ada yang dapat dilihat dikarenakan kentalnya air. Si bungsu kembali menatap ke arah pepohonan besar yang kini berada di sebelah kiri mereka, yang dipenuhi kabut. Handoi, Duktio, duduklah berjongkok jangan berdiri, bisik si bungsu sambil menatap tajam ke dalam kabut. Handoi dan Duktio kembali tak membantah. Perlahan mereka menurunkan tubuh, Duktio tetap memegang bedilnya erat-erat. Tapi sebelum kedua orang itu sempurna berjongkok tiba-tiba bencana yang diduga si bungsu segera menampakkan wujud. Dari balik kabut, sekitar 2 depa dari air,
dari palunan dedaunan yang tak terlihat dari rakit, tiba-tiba meluncur sebuah benda berbentuk pipih segitiga dengan bahagian depan ternganga lebar dan memperlihatkan taring-taring besar dan lidah bercabang. Dengan suara mendesis tajam, kepala monster raksasa itu menyambar dengan tajam cepat ke arah rakit. "Tiarap!" teriak si bungsu. Bersama dengan teriakan itu, bedil yang sudah di tangan kanannya memuntahkan peluru. Dalam detik yang sama pula, tangan kirinya merangkul tubuh Tibin saat dia menjatuhkan diri ke lantai rakit. Duktio dan Handoi memekik histeris melihat besarnya kepala monster dengan panjang moncong lebih dari 2 meter itu menyapu dengan cepat ke arah mereka. Senjata Duktio juga menyala. Namun pelurunya menghujam ke dalam rawa. Duktio tanpa sadar menembak ketika dia sudah menelungkup di rakit. Namun kemudian kepala ular itu lenyap kembali masuk ke dalam palunan dedaunan 2 meter di atas permukaan air, yang memutih di pagut kabut tebal. Si bungsu segera memuntahkan peluru ke arah palunan dedaunan kemana makhluk itu lenyap. Handoi yang segera dapat menguasai diri juga memungut bedil, lalu ikut memuntahkan peluru ke arah yang sama. Demikian juga dengan Duktio. "Sepi. Ada apa?" bisik Tibin yang terlungkup di bawah pelukan tangan kiri si bungsu di lantai rakit. Tibin sangat beruntung karena tak sempat melihat wujud monster yang menyerang rakit mereka sebentar ini. "Ada bahaya," bisik si bungsu sambil matanya menatap ke dedaunan dalam arah kabut yang sudah mereka siram dengan peluru bedil itu. "Tetaplah menelungkup, pejamkan mata dan berpegang erat-erat, Tibin," bisik si bungsu, kemudian berbisik ke arah Handoi. "Handoi, potong 2 galahmu itu. Kayuh rakit ini terus, namun posisimu harus tetap menelungkup." Handoi tak perlu diberitahu sampai 2 kali. Sambil tetap menelungkup dia memotong galahnya. Lalu potongan galah itu dia tancapkan ke air, dan menekannya. Rakit bergerak perlahan menjauhi kabut tersebut. Si bungsu bangkit. Dia berdiri dan menatap ke arah pepohonan berkabut itu sambil mengerenyitkan kening. Dia yakin monster itu masih menatap ke arah mereka dan menunggu kesempatan. Tak ada sesuatu yang bergerak di dalam kabut itu. Si bungsu mengangkat bedil dan menembak. Namun baru peluru pertama yang menyembur, tiba-tiba kepala monster itu muncul secepat kilat dan mendesis dengan mulut menganga lebar, menyambar ke arah rakit. Duktio menembak, namun gerakan melengkung kepala ular itu dari arah kanan ke kiri, seperti gerakan sabit, amat cepat. Bahkan si bungsu sendiri tak sempat beraksi. Pelurunya dan peluru dari bedil Duktio tak mengenai sasaran sebuah pun. Tragisnya, moncong ternganga dengan taring yang panjangnya hampir setengah meter itu kini menyapu ke arah si bungsu yang dalam posisi tegak. Si bungsu tak sempat lagi menembak. Kepala monster yang menganga lebar itu, dengan 2 biji mata merah sebesar tinju di kepalanya, hanya tinggal semeter di bahagian kanannya. Dengan gerakannya yang amat cepat, tubuh si bungsu hanya tinggal hitungan detik untuk masuk ke dalam moncong makhluk dahsyat itu. Si bungsu tidak menunduk, dia mencoba berkelit dengan memajukan kaki dan menundukkan badan. Namun sambaran kepala itu sampai sudah. Kendati dia tidak kena terkam, namun tubuhnya kena sabet ular dahsyat itu. Saat itu si bungsu melihat bahwa kepala ular besar ini memiliki 2 tanduk yang panjang masing-masingnya sejengkal, tertancap tak jauh di atas kelompak matanya. Hanya itu yang sempat dia ingat. Sebab setelah itu tubuhnya tercampak amat jauh ke air akibat terkena senggolan kepala ular raksasa tersebut. Hanya dalam hitungan detik, kepala raksasa itu kemudian lenyap ke dalam kabut. "Kayuh rakit itu terus, Handoi." Pekiknya sesaat sebelum tubuhnya tercemplung ke air. Handoi berhenti mengayuh rakit itu. Dia menatap ke arah si bungsu yang tercampak sekitar 10 depa dari rakit. Tibin memekik. "Menjauh dari sini, Handoi!" teriak si bungsu, yang sudah tegak di dalam air sebatas pinggang. Namun saat itu pula kepala naga raksasa itu muncul.
Kali ini kepalanya menyapu rendah di atas permukaan air, dengan tubuh yang nampaknya melilit ke kayu besar di dalam kabut. Moncongnya yang menganga lebar menyabet seperti lengkung sabit ke arah tubuh si bungsu. Kali ini si bungsu juga tetap tak bisa menembak. Waktunya sangat singkat, namun dengan tubuh tegak di dalam air, dia menghadap ke arah datangnya sambaran moncong kepala bertanduk yang amat menjijikkan, sekaligus mengerikan itu. Baik Duktio, Handoi maupun Tibin hanya bisa menatap dengan terpaku di rakit mereka, melihat moncong ular besar itu menganga lebar menyambar ke arah si bungsu. Menjelang moncong ular besar itu sampai, si bungsu menegakkan posisi bedilnya lurus-lurus dan merentangkan tangan kanannya yang berbedil itu ke arah datangnya sambaran moncong ular itu. Tibin terpekik, Duktio dan Handoi merasa dilumpuhkan tatkala melihat tubuh si bungsu disambar ular itu dan terangkat tinggi ke udara. Namun hanya sesaat, tubuh si bungsu kemudian terlempar kembali ke air. Sementara kepala raksasa itu kelihatan meliuk di udara. Liukannya kemudian makin keras, menghempas dan membanting serta membuncah kabut, pohon dan dedaunan di mana tubuhnya melilit kukuh. Kini kabut di selingkar pohon kayu besar di mana tubuhnya melilit, terkuak. Ular besar itu tetap menghempas dan mulutnya tetap ternganga. Ternyata mulutnya tak bisa dikatupkan. Tersekang oleh bedil si bungsu. Ternyata itulah jalan yang diambil si bungsu. Dia tak punya kesempatan untuk menembak. Kendati badannya demikian besar, namun gerakan makhluk raksasa ini demikian cepat. Satu-satunya yang terlintas di otak si bungsu adalah menyekang moncong ular itu dengan bedilnya. Maka ketika moncong menganga lebar itu menyambar ke arahnya, dia menegakkan bedilnya. Dan siasat serta perangkapnya mengena. Moncong ular itu menyambar dengan cepat, sekaligus bedil di tangan si bungsu masuk ke moncongnya dan terhenti dengan posisi tegak pada bahagian pangkal moncongnya. Merasa tubuh si bungsu sudah berada di moncongnya, ular itu mengatupkan mulutnya, kemudian meliukkan kepala ke atas. Tubuh si bungsu ikut terangkat karena dia masih memegang bedilnya dengan kuat. Bersambung ke episode 92.